Selamat pagi sahabat Alkitab yang terkasih. Marilah kita awali hari ini dengan melakukan perenungan akan firman Tuhan. Bacaan Alkitab kita pada hari ini berasal dari kitab Yeremia pasalnya ke-33 ayat 12-18. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Di tempat ini yang sudah menjadi reruntuhan tanpa manusia atau hewan, dan di segala kotanya akan ada lagi padang rumput bagi gembala-gembala yang membaringkan kambing domba di situ. Di kota-kota pegunungan, di kota-kota Shefela, di kota-kota tanah Negeb, di daerah Benyamin, di sekitar Yerusalem dan di kota-kota Yehuda, kambing domba akan lewat lagi di bawah tangan orang yang menghitungnya. Demikianlah firman Tuhan. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menepati janji indah yang telah kukatakan kepada kaum Israel dan kaum Yehuda. Pada masa itu dan pada waktu itu aku akan menumbuhkan tunas keadilan bagi Daud. Ia akan melaksanakan keadilan dan kebenaran di negeri. Pada masa itu, Yehuda akan diselamatkan dan Yerusalem akan hidup tentram. Dengan inilah orang menamainya Tuhan keadilan kita. Sebab beginilah firman Tuhan. Tidak akan terputus keturunan Daud yang duduk di atas tahta kerajaan kaum Israel. Juga tidak akan terputus keturunan imam-imam orang Lewi yang mempersembahkan kurban bakaran di hadapanku, membakar kurban sajian, dan mengorbankan kurban sembelihan sepanjang masa. Restorasi yang Tuhan akan lakukan bagi bangsa Israel memang lengkap. Tuhan akan mengembalikan efektivitas hidup mereka sebagai bangsa yang merdeka dan hidup dalam perlindungannya. Ia juga akan mengembalikan fungsi tanah yang begitu berharga bagi bangsa Israel. Bahkan, Tuhan jugalah yang akan menjadi keadilan bagi mereka. Semua itu dilakukan Tuhan, bukan sekedar demi memuaskan atau memenuhi kebutuhan mereka sebagai makhluk hidup, melainkan juga sebagai bentuk pemeliharaan iman mereka sebagai umat Tuhan. Seluruh tindakan restoratif itu akan menjadi bagian dari keterhubungan yang kembali vital antara mereka dengan Tuhan. Sahabat Alkitab, permenungan firman Tuhan pada hari ini telah menunjukkan bahwa segala pembaharuan dan pemulihan dari Tuhan tidaklah sekedar pemenuhan kebutuhan kita sebagai makhluk hidup. Hal ini juga berarti setiap berkat yang kita alami tidaklah semestinya dinikmati secara egois atau menempatkan diri kita sebagai pusat dari karya restoratif Tuhan. Justru kita perlu menyadari bahwa setiap karya Tuhan tersebut semestinya kita respons dengan kesediaan untuk berelasi semakin intim bersamanya. Sungguh disayangkan ketika seorang umat Tuhan yang mengalami kenikmatan pemulihan justru bersikap sangat egosentris. Ia menyangka bahwa seluruh kondisi hidupnya tersebut adalah hadiah eksklusif yang cukup dialami satu arah. Ia gagal memahami bahwa pemeliharaan Tuhan tidaklah berhenti pada segala hal yang bersifat material, melainkan juga merasuk hingga kualitas imannya sebagai umat Tuhan. Artinya, setiap umat yang menyadari bahwa Tuhan sedang memulihkan hidupnya perlu mengupayakan terciptanya transformasi relasi dan menjalankan vitalitas imannya yang sejati. Marilah kita berdoa. Tuhan, di dalam bimbingan kebenaran firman Tuhan yang kami rasakan, tolong kami untuk menjalani hidup yang penuh pembaharuan dan mau mensyukuri setiap berkat anugerah Tuhan yang kami terima sebagai bagian, sebagai cara Tuhan untuk memelihara iman kami. Artinya kami juga bersedia untuk terus berproses dan bertumbuh sebagai umat-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan menyerahkan kehidupan kami. Amin.